Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang proyek machine learning yaitu prediksi penyakit jantung menggunakan algoritma SPM. Sebelum lanjut, izinkan saya memperkenalkan diri dan tim saya. Pertama, saya pribadi yaitu Abu Rijal Al-Hafid. Lalu ada Arif Nur Rahman, ada Nurdin Saprudin. Dan untuk dataset yang saya gunakan yaitu Heart Disease Level UCL dataset yang kami ambil dari Kaggle. Tujuan dari proyek ini yaitu membangun model machine learning yang mampu membantu prediksi awal penyakit jantung berdasarkan data klinis pasien dan mampu menganalisis apakah si pasien ini terkena penyakit jantung atau tidak. Lalu di sini ada latar belakang. Penyakit jantung dapat dianalisis melalui kombinasi indikator klinis pasien. Permasalahannya yaitu diagnosis awal pembentukan pembacaan banyak parameter seperti tekanan darah, kolesterol, detak jantung maksimum, nyeri dada, dan hasil pemeriksaan lainnya. Untuk solusinya yaitu machine learning dipakai untuk mengklasifikasikan pasien ke dalam dua kelas, yaitu data yang tidak memiliki penyakit jantung dan memiliki penyakit jantung. Dan dari data yang kita peroleh yaitu ada 297 data pasien. Fitur input klinis yaitu ada 13. Nah, dan kelas yang kita gunakan itu ada dua kelas, yaitu kelas prediksi memiliki penyakit jantung dan kelas prediksi memiliki yang tidak memiliki penyakit jantung. Dan di sini tertera dari 297 orang itu kebanyakan tidak sakit, tidak memiliki penyakit jantung. Lalu di sini saya menjelaskan untuk alur pemodelannya. Ini untuk mengetahui sampai tahap evaluasi. Yang pertama kita melakukan load dataset dulu. Dataset yang kita peroleh kita load dataset, lalu masuk ke EDA, distribusi perbandingan kelas korelasi. Berikutnya ke split data, 80% untuk data training dan 20% untuk data testing. Lanjut ke standarisasi, standar untuk menyamakan skala fitur. Lalu untuk kelima yaitu training SPM. Dan terakhir evaluasi. Evaluasi ini ada akuransi, classification report, dan confusion metric. Yang pertama itu load dataset. Dataset ini dipanggil dengan panggilan dep sama dengan pd.read.csv. Panggil karena kita menggunakan dengan menggunakan dataset yang berbentuk CSV, memanggil CSV. Lalu di sini menampilkan head, itu menampilkan 5 data tertinggi dari data ini, dataset yang kita punya. Lalu di sini ada informasi dataset juga, menampilkan jumlah data, tipe data, dan pengecekan missing value. Di sini ada tiga fitur input klinis, yaitu ada umur, terus ada jenis kelamin, ada CP itu set pain, terus ada tekanan darah, ada kolesterol, detak jantung maksimum, dan beberapa fitur yang lainnya. Ini juga sama. Nah, di sini describe itu mengganti menjadi con ya. Lalu ada struktur dataset. Struktur dataset ini memiliki pertama rata-rata umur pasien. Umur pasien yang ada di dataset kita yaitu rentan 54-an. Terus ada data laki-laki sekitar 68%. Lalu untuk pasien yang tidak sakit itu ada 160, dan pasien yang memiliki penyakit jantung itu ada 137 pasien. Nah, fitur utama yang digunakan yaitu age, yaitu umur, sex, CP, lalu ada tekanan darah seperti tadi, kolesterol, kadar gula, detak jantung maksimum, dan beberapa fitur lagi. Nah, sedangkan untuk target prediksi yang kita ambil yaitu condition dataset yang ini.
condition. Di sini kan condition ada 0 dan 1. Nah, untuk 0 sendiri itu berarti tidak memiliki penyakit jantung, dan untuk yang nilainya 1 itu memiliki penyakit jantung. Nah, di sini ada perbandingan gender dan kondisi. Kami telah membandingkan antara perbandingan jenis kelamin dan kondisi dari dataset kita. Nah, ternyata dari hasil perbandingan ini, yang banyak terjerat sakit itu di laki-laki. Walaupun memang data laki-laki paling banyak di perempuan, tetapi dari hasil dari tabel kondisi ini, yang oranye ini menampilkan bahwa penyakit di lelaki itu yang terpapar penyakit jantung itu lebih banyak gitu. Lanjut, untuk eksplorasi data analis, mungkin untuk data eksplorasi data analis ini akan dipaparkan oleh teman saya. Maka dipersilahkan. Perkenalkan, nama saya Nurdin Saparudin. Saya di sini akan melanjutkan penjelasan tentang EDA atau Exploratory Data Analysis, di mana EDA itu digunakan untuk melihat pola awal pada data sebelum pemodelan. Untuk hasil visualisasinya, jadi range umur 30 tahun sampai 70 tahun, dia yang memiliki frekuensi terbesar itu antara umur 50 sampai 60 tahun. Dan grafik menunjukkan bahwa kasus penyakit jantung lebih dominan pada laki-laki dibanding perempuan. Pada kelompok perempuan, mayoritas tidak mengalami penyakit jantung. Sedangkan pada kelompok laki-laki, jumlah penderita penyakit jantung lebih tinggi. Hal ini mengidentifikasi bahwa gender memiliki hubungan terhadap resiko penyakit jantung dalam dataset yang dianalisis. Untuk kolerasi antar fitur, di mana hasil visualisasi kolerasi matrik menunjukkan hubungan antar variabel pada dataset penyakit jantung. Variabel TAL, CA, Eksang, dan CP memiliki korelasi positif paling kuat terhadap kondisi penyakit jantung. Sedangkan variabel TELIC memiliki korelasi negatif. Untuk visualisasi ini membantu dalam menentukan fitur yang paling berpengaruh untuk proses klasifikasi atau prediksi penyakit jantung. Jadi, korelasi ini bukan bukti sebab akibat. Untuk prediksi, semua fitur ini tetap distandarisasi dan dimasukkan ke dalam model SPM. Selanjutnya ada split data. Data yang digunakan itu dibagi menjadi dua bagian, yaitu 80% dari data training dan 20% data testing. Dan standarisasi data digunakan karena algoritma SPM memiliki sensitif terhadap perbedaan skala data. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Nur Rahman. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari sebelumnya. Slide ini menampilkan hasil evaluasi model. Model SPM menghasilkan akurasi sebesar 75% pada data testing, artinya dari seluruh data testing sekitar 75% berhasil diklasifikasikan dengan benar oleh model. Jumlah data testing adalah 60 data berdasarkan klasifikasi report. Untuk kelas 0 atau pasien tidak sakit, nilai precision adalah 0,79, recall 0,72, dan F1 score-nya 0,75. Sedangkan untuk kelas 1 atau pasien sakit, nilai precision-nya adalah 0,71, recall-nya 0,79, dan F1-nya 0,75. Dari conversion metric terdapat 23 data benar tidak sakit dan 22 data benar sakit, dan total 15 data salah klasifikasi.
Secara umum, hasil ini menunjukkan bahwa model sudah cukup baik untuk prediksi awal, walaupun masih ada beberapa data yang salah diklasifikasikan. Selanjutnya ada contoh prediksi data baru. Slide ini menunjukkan contoh penggunaan model untuk memprediksi data pasien baru. Data pasien baru yang dimasukkan memiliki beberapa nilai klinis seperti umurnya 63 tahun, jenis kelaminnya laki-laki, chest pain tape-nya 3, tekanan darahnya 145, kolesterolnya 233, detak jantung maksimal 150, Olpek-nya 2.3 dan beberapa fitur lainnya. Setelah data tersebut dimasukkan ke model yang sudah dilatih, model menghasilkan output bahwa pasien tidak memiliki penyakit jantung. Namun hasil ini perlu dipahami sebagai prediksi basis data, bukan diagnosis medis final. Dalam penerapan nyata, keputusan medis tetap harus dilakukan oleh tenaga kesehatan berdasarkan pemeriksaan yang lebih lengkap. Kesimpulan dari presentasi ini, berdasarkan hasil analisis dan pemodelan, dapat disimpulkan bahwa algoritma support vector machine berhasil digunakan untuk melakukan prediksi awal penyakit jantung. Waveline yang digunakan meliputi ADA, processing, standarisasi, pembagian data training dan testing, training model, serta evaluasi. Model SPM menghasilkan akurasi sebesar 75% sehingga dapat dikatakan cukup baik untuk klasifikasi awal. Namun, model ini masih dapat dikembangkan lebih lanjut. Beberapa pengembangan yang dapat dilakukan adalah membandingkan dengan algoritma lain seperti random forest, KNN, atau logistic regression. Selain itu, dapat dilakukan hyperparameter tuning dan cross-validation agar hasil evaluasi model menjadi lebih stabil dan akurat. Demikian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.